Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani jumlatin minal aghsali al-masnunati. Pasal ini menjelaskan tentang jumlah mandi yang disunnahkan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang mandi yang wajib itu apa, kemudian rukun dan kesunahan di dalam mandi itu apa. Nah, sekarang kita membahas mandi yang disunahkan di dalam agama kita. Kenapa demikian? Kenapa disunahkan? Biar menjadi berbeda. Ketika kita mandi dengan niat kesunahan ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau seseorang mandi biasa itu adalah sebuah aktivitas biasa yang mana tidak ada nilai pahalanya. Sedangkan kalau mandi yang disunahkan di sini ada nilai pahalanya, maka kita harus mengetahuinya. Wal ihtisalatu al masnunatu, adapun mandi yang disunahkan sab'ata asyara itu 17 huslan berupa mandi. Mandi yang disunahkan ada 17. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi sholat Jumat. Mandi sholat Jumat lihal diriha, disunahkan lihal diriha bagi orang yang mendatanginya. Wa waqtuhu, adapun waktunya min fajris shadiqi, dari fajar sodik atau waktu subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh berarti sudah pula disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, seperti itu. Nah, mandi Jumat di sini disunahkan untuk orang yang mengikuti atau menghadiri sholat Jumat aja, berarti untuk lelaki. Kalau semisal perempuan bagaimana, Ustaz? Kalau perempuan kok ikut menghadiri sholat Jumat juga disunahkan. Nah, ketika seperti itu berarti mereka juga disunahkan untuk mandi, tidak cuma lelaki saja berarti. Wa ghuslul idaini, dan mandi hari raya, dan mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Al Fitri yaitu hari raya Fitri, Idul Fitri, wal Adha dan Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, dan masuk waktu mandi ini dimulai kapan? Masuk waktunya binisfil laili, dengan separuh malam. Ketika sudah waktu masuk separuh malam berarti sudah disunahkan, berarti sekitar jam 12 malam. Ketika dia bangun sholat tahajud kok sekalian mandi, berarti juga sah untuk diniatkan mandi sholat Id. Wal istisqa'i, dan mandi untuk istisqa. Istisqa itu apa? Sholat istisqa ay tolabus suqya minallahi, yakni meminta hujan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, wal khusufi lil qamari, dan mandi sholat gerhana rembulan. Mandi untuk sholat gerhana rembulan. Wal kusufi lisyamsi, dan gerhana matahari. Mandi gerhana, itu disunahkan. Wal ghuslu, dan mandi min ajli ghuslil mayyiti, karena telah memandikan mayat. Min ajli ghuslil mayyiti, karena telah memandikan mayat.
musliman kana au kafiron, baik mayat tersebut seorang muslim atau kafir. Baik mayat tersebut seorang muslim atau kafir. Seorang muslim atau kafir. Kenapa demikian? Sebabnya biasanya orang ketika setelah memandikan jenazah itu biasanya lemas. Maka dari itu syariat menyunahkan agar dia untuk mandi. Kenapa demikian? Untuk menyegarkan badannya kembali. Ini hikmahnya. Nah, maka dari itu ketika selesai memandikan jenazah, entah itu keluarga atau orang lain, entah itu muslim atau kafir, disunahkan untuk mandi setelahnya. Wa huslul kafiri, dan mandinya seorang kafir. Orang kafir disunahkan mandi kapan? Idza aslama, apabila dia telah masuk Islam. Orang kafir menjadi mu'allaf, memeluk agama Islam, berarti disunahkan untuk mandi. Dengan catatan in lam yujnib atau in lam yujnib fi kufrihi. In lam yujnib, apabila dia belum junub. Apabila dia belum junub. Semisal dia masih kecil, atau semisal dia sudah besar tapi belum pernah mimpi basah, belum pernah hubungan suami istri. Nah, berarti dia disunahkan untuk mandi. Fi kufrihi, pada waktu dia kafir. Fi kufrihi, pada waktu dia kafir. Aulam tahid, atau dia belum haid. Aulam tahid, atau belum haid. Al kafiru, wanita kafir. Atau yang masuk Islam adalah wanita yang mana dia belum pernah keluar haid. Nah, berarti di sini disunahkan mandi. Wa illa, dan apabila tidak, apabila dia sudah junub atau sudah pernah haid. Apabila dia tidak, aslinya tidak, dia tidak junub, maksudnya berarti dia pernah junub atau dia sudah pernah haid. Wajaba, maka wajib al-wuslu, mandi. Al-wuslu, mandi. Ba'dal islami, setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, fil as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih. Wakila, dan dikatakan ini pendapat yang lain, yang mana ketika menggunakan istilah kilah berarti pendapat ini lemah. Nah, dikatakan bagaimana kalau ada orang kafir masuk Islam padahal dia sudah jinabat, sudah haid, sudah apa pada waktu kafirnya, yaskutu gugur kewajiban mandi idza aslama, apabila dia masuk Islam. Nah, di sini pendapat yang lain mengatakan orang kafir ketika dia jinabat dalam waktu kafirnya kok dia masuk Islam berarti gugur semuanya. Kenapa demikian? Sebabnya dosa orang kafir ketika masuk Islam, dosanya semuanya dihapus Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengatakan begitu pula tentang kewajiban mandinya. Akan tetapi pendapat yang benar atau pendapat yang mu'tamad yang bisa dibuat pegangan, tetap dia wajib mandi. Nah, seperti itu. Kemudian wal majnunu, dan orang gila. Orang gila diwajibkan diharuskan, disunahkan mandi. Wal muhma alaih, dan orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Idza afaqa, apabila mereka sadar, apabila mereka telah sadar. Walam yatahaqqaq, dan tidak diyakinkan, dan tidak diyakini minhuma, dari mereka, dari kedua mereka, yaitu orang gila dan orang yang pingsan, inzalun, keluar mani. Inzalun, keluar mani. Fa in tahaqqaqa, maka apabila yakin, minhuma, dari keduanya, yakin inzalun, keluar sperma atau keluar mani, wajaba, maka wajib
Al-wuslu mandi ala kullin minhuma, atas setiap keduanya. Ketika dia orang yang gila atau orang yang pingsan, dalam waktu pingsan dan waktu gilanya tersebut pernah mimpi basah atau pernah keluar mani, berarti dia wajib untuk mandi. Berarti tidak lagi untuk sunnah mandi melainkan wajib. Nah, seperti itu. Kemudian lagi wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi ketika dia hendak ihram. Berarti ada orang kepingin melakukan ibadah umroh atau haji, berarti kan di sini dia harus ihram. Nah, sebelum dia ihram, berarti dia disunahkan untuk mandi. Nah, ihram itu kan untuk memulai umroh atau hajinya. Nah, semoga kita semua ini bisa ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah dan Madinah. Amin. Wala farqa fi hadzal ghusli, dan tidak ada perbedaan dalam mandi ini. Baina balihin wa ghairihi, antara orang yang balik maupun yang belum balik. Antara orang yang balik wa ghairihi dan yang belum balik. Wa ghairihi dan yang lainnya berarti belum balik. Wala baina majnunin wa akilin, dan tidak ada perbedaan antara orang gila dan orang yang normal. Orang akil mempunyai akal, maksudnya normal. Kemudian wala baina tahirin wa haidin, dan tidak ada perbedaan antara orang yang suci maupun haid. Tidak ada perbedaan antara orang yang suci maupun haid. Fa in lam tajid, maka apabila tidak menemukan al-muhrimu seorang yang ihram, al-ma'a air, apabila seorang yang muhrim itu tidak menemukan air, maka bagaimana? Tayammama, maka dia bertayamum. Tayamum sebagai ganti mandi yang disunahkan tersebut. Lantas bagaimana mandinya Ustadz, kok tayamum? Apakah debunya itu langsung ditaburkan ke seluruh tubuh atau bagaimana? Tidak. Akan tetapi prakteknya sama seperti halnya dia tayamum untuk wudhu, yaitu cukup mengusap wajahnya dan mengusap tangannya. Nah, seperti itu. Cukup itu aja. Tidak ada yang lainnya. Wal ghuslu liduhuli Makkah. Kesunahnya lagi apa itu? Wal ghuslu liduhuli Makkah. Dan mandi untuk masuk kota Makkah. Limuhrimin bagi orang yang ihram. Bihajin dengan haji, au umratin atau umroh. Bagi orang yang mau haji dan umroh, tatkala ia masuk ke Makkah, sebelum dia masuk ke Makkah, berarti dia disunahkan untuk mandi. Kenapa demikian? Hikmahnya sebenarnya dia mau masuk ke Makkah, mau ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setidaknya mertamu berarti dia harus rapi, harus bersih, seperti itu. Ini adalah hikmahnya. Kemudian lagi walil wukufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam di Arafah. Ini untuk orang yang haji. Fi tasi'i Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti sebelumnya dia juga disunahkan mandi. Walil mabiti bil Muzdalifah, dan untuk mabit di Muzdalifah.
dan untuk mabit di kota Muzdalifah. Mabit itu berarti bermalam. Nah, nanti kalau kita semuanya melaksanakan haji, kita akan melakukan mabit, yaitu menginap di kota Muzdalifah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mandi yang disunahkan wali romyil jimari as-salasi, dan mandi untuk melempar jumroh. Dan mandi untuk melempar jumroh as-salasi yang 3. Melempar jumroh 3 itu. Apa itu? Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Nah, berarti di situ punya waktu masing-masing. Berarti sebelum orang haji tersebut melempar batu untuk melempar jumroh, berarti dia disunahkan untuk mandi. Supaya apa? Hikmahnya mandi dengan biar seger, menjadi sehat, menjadi stamina, menjadi fit, sehingga ketika dia melempar itu kuat. Sebabnya jaraknya mungkin ada yang bisa dekat, ada yang jauh dari jumrohnya. Maka dari itu disunatkan untuk mandi. Fi ayyamit tasyriki as-salasi, di hari tasrik. Fi ayyamit tasrik, di hari tasrik as-salasi yang 3. Di 3 hari tasrik. Apa itu? Otomatis tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Lantas bagaimana dia mandinya? Fayaghtasilu, maka dia mandi liromyi kulli yaumin, untuk melempar setiap harinya. Untuk melempar setiap harinya minha, dari 3 hari tersebut. 3 hari melempar jumroh. Wuslan, dengan mandi. Berarti apa? Ketika dia mau melempar jumroh, sebelumnya dia harus mandi. Di sini disunahkan. Amma romyu jamratil aqobati, adapun melempar jumroh akobah. Jumroh akobah itu berarti lemparan yang terakhir. Lemparan yang terakhir itu di hari kapan? Fi yaumin nahri, pada waktu atau pada hari raya nahar, pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, di hari Idul Adha itu waktu dia melempar jumroh akobah. Ketika seperti itu bagaimana? Berarti kan tadi itu ada kesunahan mandi yang mendekati praktek di sini. Nah, berarti bagaimana? Fala yaghtasilu, maka dia tidak mandi. Fala yaghtasilu, maka dia tidak mandi lahu, untuk melempar jumroh akobah. Kenapa demikian? Liqurbi zamanihi, karena dekat waktunya, jarak waktu yang dekat. Karena jarak waktu yang dekat, min wuslil wukufi, dari mandi wukuf. Dari mandi wukuf. Antara wukuf dan melempar jumroh itu kan sangat dekat sekali. Maksudnya pendek waktunya. Berarti ini cukup pada waktu dia mandi untuk wukuf. Kemudian yang terakhir di sini wal ghuslu lit tawafi, dan mandi untuk tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf itu ada beberapa macam. Nah, as-shadiqi, yang membenari, as-shadiqi, yang bertepatan atau yang benar, yang bertepatan, bi tawafi kudumin, dengan tawaf kudum. Tawaf ketika pada waktu dia awal masuk ke Makkah atau awal masuk ke Ka'bah, itu tawaf kudum. Wa ifadatin, dan tawaf ifadah. Nah, kemudian wal wadain, dan tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, di sini semuanya juga disunahkan untuk mandi. Nah, apakah mandi yang disunahkan cuma yang disebutkan ini aja, atau ada yang lain?
Nah, pasti kita bertanya seperti itu kan. Kalau kita Ustadz, kita badannya kotor, habis olahraga, keringatan, apakah disunahkan mandi? Nah, ini nanti dijelaskan di kitab yang lebih besar lagi. Ada juga yang ketika mau kumpul-kumpul sama temen, itu juga disunahkan mandi. Ketika sudah bau badan, ketika nggak enak, itu juga disunahkan untuk mandi. Cuma kalau seperti itu kita harus meniatkan untuk sunnah mandi. Kalau tidak, pada waktu kita mandi kok tidak niat seperti itu, kita sama halnya melakukan aktivitas mandi seperti biasa, jadi tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu harus diniatkan supaya mendapatkan pahala. Wa baqiyatul aghsal, adapun selebihnya, mandi yang selebihnya, adapun selebihnya al-aghsal, mandi al-masnunati yang disunahkan, mandi-mandi yang disunahkan yang lain, madhkuratun disebutkan fil mutawwalati dalam kitab yang panjang penjelasannya. Nah, berarti tidak disebutkan di sini. Sebenarnya kitab ini tuh ringkas. Kitab ini tuh walaupun besar, tapi ini masih ringkas, masih terkategori kitab yang ringkas. Maka dari itu tidak semua mandi yang disunatkan itu disebutkan di sini. Kalau mau tahu apa aja, berarti kita harus lebih banyak belajar dan membaca kitab-kitab yang lain. Nah, seperti tadi yang Ustadz sampaikan tadi, mandi ketika kita mau berjamaah, ketika mau kumpul sama orang, ketika badan kita sudah nggak enak, baunya, dan yang lain-lain, di sini juga disunahkan untuk mandi. Maka dari itu, semoga dengan ini, dengan pengetahuan kita ini, aktivitas yang mana adalah aktivitas biasa, aktivitas sebuah kebiasaan, rutinitas, ini ketika kita dasari dengan ilmu seperti ini menjadikan aktivitas yang biasa menjadi aktivitas ibadah, yang mana dengan ibadah itu kita mendapatkan pahala. Semoga kita selalu bisa mengamalkan ilmu kita sehingga ilmu kita menjadi manfaat untuk diri kita pribadi dan juga untuk orang lain. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.